Dikritik karena miliki hubungan baik dengan kelompok Rusia angkat bicara. Rusia baru-baru ini dikritik karena memiliki hubungan yang lebih baik daripada dengan pemerintah resmi di Kabul. Kunjungan Menteri Luar Negeri Afghanistan ke Moskow pada Februari tahun ini menjadi pertama dalam lebih dari 10 tahun. Seusai pemilihan Presiden Afghanistan pada 2019, sejumlah politisi yang dikatakan memiliki hubungan baik dengan Rusia bergabung dengan kabinet Afghanistan. Ketika ditanya apakah perombakan dalam pemerintah Afghanistan mengarah pada hubungan yang lebih baik antara Kabul dan Moskow, utusan Presiden Rusia untuk Afghanistan, Zamir Kabulov, mengatakan hal itu tidak berdampak banyak. Namun dirinya mengatakan pemerintah Afghanistan tampaknya menjadi lebih responsif terhadap upaya Rusia dalam rekonsiliasi Afghanistan. Perubahan komposisi pemerintah IRA pasca hasil Pilpres 2019 belum berdampak signifikan terhadap dinamika hubungan bilateral, kata Kabulov seperti dikutip oleh pikiranrakyat.com dari Anadolu Agency. Di saat yang sama, kami secara positif menilai pengiriman utusan resmi pemerintah IRA dan Dewan Tinggi Rekonsiliasi Nasional untuk mengikuti pertemuan perluasan Troika pada 18 Maret tahun ini, ujarnya. Kami berharap fakta ini menjadi bukti perubahan dalam pendekatan kepemimpinan IRA terhadap upaya Moskow di jalur rekonsiliasi nasional Afghanistan, termasuk dalam kerangka Troika yang diperluas, ucap Kabulov. Kabulov menahan diri dari komentar tentang apa yang menyebabkan jarak antara Moskow dan Kabul setelah Ashraf Ghani mengambil alih kantor kepresidenan Afghanistan. Saya menyarankan Anda untuk menyampaikannya kepada kepala IRA sendiri, katanya. Dirinya menghindari untuk menjawab secara langsung jika kemungkinan kunjungan Presiden Afghanistan ke Rusia dibahas selama kunjungan Menteri Luar Negeri negara itu. Kami percaya bahwa untuk mengatur kunjungan Presiden Afghanistan ke Rusia perlu untuk mempersiapkan konten yang layak, katanya. Selain itu, penyelenggaraan acara semacam itu berarti mencapai tahap tertentu dalam kaitannya dengan kedua negara dan membawa mereka ke tingkat yang baru secara kualitatif. Kami percaya bahwa saat ini terlalu dini untuk membicarakan pengorganisasian kunjungan Presiden IRA ke Moskow. Pekerjaan persiapan yang cukup besar dibutuhkan untuk implementasinya, tuturnya. Peristiwa militer yang ditujukan Iran tak bisa diremehkan. Israel dalam bahaya. Kekuatan militer Iran sepertinya tidak bisa dianggap remeh. Negara yang kerap bersitegang dengan Amerika Serikat itu setidaknya mencatatkan 5 peristiwa militer penting di tahun 2020 lalu. Pertama, sebanyak 188 drone tempur Iran secara resmi bergabung dengan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Drone berasal dari berbagai jenis seri Ababil 2, Mohajer 6, Seper, Shahab 2, dan juga Hudud 4. Iran terus mengembangkan jenis baru penggunaan drone. Kapal cegat IRGC yang dilengkapi dengan drone bunuh diri Ababil 2 juga diluncurkan. Ini dinilai sebagai ide militer signifikan Iran dengan menggabungkan dua komponen penting dari kekuatan militer Iran, yaitu drone dan kapal cepat. Sejumlah besar drone telah disediakan untuk Angkatan Laut IRGC termasuk Mohajer 6 dan penggunaan bomber pemandu dengan drone. Kedua, pada Oktober 2020, IRGC mengklaim telah mendeteksi kapal induk Amerika Serikat yakni USS Nimitz dengan drone di Selat Hormuz. Iran kemudian merilis foto udara dari pasukan kapal induk Amerika Serikat. Armada tersebut meliputi kapal induk Nimitz beserta kapal pengawal, lalu 2 kapal perusak bernomor 114 dan 104, kapal 58 dan 59, 2 kapal patroli 9 dan 12, dan kapal penjaga pantai 1333 yang sebelum memasuki Selat Hormuz dan Persia.
Selain itu, ada juga pameran penuh angkatan udara IRGC. Iran juga melengkapi kapal baru untuk angkatan laut yang disebut Shahid Roudaki. Ini adalah kapal dengan berat 12.000 ton, panjang 150 meter dan lebar 22 meter yang dilengkapi dengan berbagai radar dan juga sistem peperangan elektronik. Kapal itu memiliki rudal jelajah surface-to-surface dan rudal surface-to-air yang mampu membawa helikopter UAV dan juga speedboat. Demikian pernyataan Iran seperti dilansir dari The Jerusalem Post pada Kamis 25 Maret 2021. Iran juga menyebut pembunuhan Mohsen Fakhrizadeh sebagai salah satu peristiwa penting pada 2020. Mohsen Fakhrizadeh adalah ilmuwan nuklir yang pertahanan Iran, serta kepala organisasi riset dan inovasi pertahanan dari Kementerian Pertahanan dan Dukungan Angkatan Bersenjata. Tidak jelas mengapa kematiannya disebut-sebut sebagai salah satu peristiwa penting militer pada tahun 2020. Keberhasilan lainnya adalah latihan IRGC di Semnan. Dalam latihan ini, berbagai sistem pertahanan termasuk rudal, peperangan elektronik dan juga sistem pengintaian elektronik digunakan. Sistem lokal Mersat 15 Kordat dan 3 Kordat juga berhasil menghancurkan target yang ditetapkan oleh jaringan pertahanan udara terintegrasi. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, mencekam rudal Iran merusak kapal kargo milik Israel di Teluk. Satu kapal kargo milik perusahaan Israel rusak oleh serangan rudal Iran di Laut Arab pada Kamis 25 Maret 2021. Serangan itu dilaporkan Reuters berdasarkan berita dari Channel 12 atau 12 Israel. Kapal yang berlayar dari Tanzania ke India itu dapat melanjutkan pelayarannya, ungkap laporan itu. Menurut laporan, kapal tersebut dimiliki XT manajemen yang berbasis di kota pelabuhan Haifa. Reuters tidak dapat segera mengkonfirmasi insiden tersebut atau menghubungi pejabat di perusahaan untuk memberikan komentar. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan mereka sedang memeriksa laporan tersebut. Bulan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyalahkan Iran atas ledakan di atas kapal milik Israel di Teluk Oman. Kapal pengangkut kendaraan MV Helios Ray dihantam saat malam pada 25 Februari dan pagi 26 Februari oleh ledakan di atas garis air. Pejabat Amerika Serikat menyatakan ledakan itu membuat lubang di kedua sisi lambung kapal. Seorang pejabat Israel mengatakan ranjau limpet digunakan dalam serangan tersebut. Iran membantah terlibat serangan tersebut saat itu. Kami sangat menolak tuduhan ini, tegas Syahid Khatibzadeh, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran.